Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Mega Nurjana sebagai moderator untuk seminar kloter yang ketiga yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Pemateri yang pertama yakni Srimona, kedua Eka, ketiga Detiariana, Rizka Martia, kemudian yang kelima Tengku Rodiah. Pada malam hari ini kita akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab. Baik, langsung saja dengan tidak memperpanjangkan mukadimah, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yakni Srimona. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srimona. Pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan presentasi saya, yaitu tentang pembelajaran matematika berbasis jaringan konsep dalam perspektif topologi. Adapun latar belakang dari metode saya ini yaitu pembelajaran matematika tidak hanya menuntut siswa menguasai prosedur perhitungan, tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Pemahaman konseptual sangat penting karena menjadi dasar dalam penalaran matematis, pemecahan masalah, berpikir kritis. Tanpa pemahaman konsep, siswa hanya menghafal rumus tanpa mengetahui maknanya. Kemudian, matematika pada hakikatnya adalah suatu sistem yang tersusun dari konsep-konsep yang saling berhubungan. Jika hubungan ini tidak dipahami, maka siswa mudah lupa, sulit menyelesaikan soal kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang menekan keterkaitan konsep. Adapun pengertian topologi. Topologi adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, keterhubungan, hubungan antar elemen. Topologi tidak memperhatikan ukuran, jarak. Fokus utama adalah bagaimana suatu elemen saling terhubung. Nah, kemudian topologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan matematika, topologi digunakan untuk memahami hubungan antar konsep, melihat struktur pengetahuan. Pendekatan ini membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh, tidak hanya menghafal rumus. Pembelajaran jaringan konsep. Pembelajaran ini memandang sebagai jaringan. Setiap konsep diibaratkan sebagai node atau simpul, kemudian hubungan antar konsep sebagai edge atau sisi. Jaringan ini membentuk struktur pengetahuan siswa. Adapun karakteristik jaringan konsep yaitu konsep saling terhubung, tidak bersifat linear, memiliki hubungan prasyarat, bersifat dinamis atau dapat berkembang. Kemudian adapun manfaat jaringan konsep yaitu membantu siswa memahami hubungan antar materi, mempermudah mengingat konsep, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membantu pemecahan masalah. Kemudian konsep mapping yaitu peta konsep adalah alat untuk menggambarkan jaringan konsep, digunakan untuk mengorganisasi pengetahuan, menghubungkan konsep, membantu siswa belajar secara bukti dan bermakna. Kemudian konsep dasar jaringan. Nah, dalam matematika yaitu node atau konsep, edge atau hubungan. Contohnya fungsi, limit, turunan. Itu menunjukkan bahwa keterkaitan antara konsep. Kemudian ada contoh materi himpunan. Nah, di dalam konsep itu ada fungsi, limit, aturan pangkat, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, dan aplikasi turunan. Hubungan antar konsep. Adapun hubungan antar konsep yaitu fungsi menjadi dasar limit. Limit digunakan dalam turunan. Kemudian turunan digunakan dalam aplikasi. Kemudian semua konsep saling terhubung membentuk jaringan. Kemudian konsep topologi. Adapun konsep topologi itu adalah keterhubungan, yaitu menunjukkan hubungan antar konsep.
Kemudian ada lintasan. Di lintasan ada jalur dari suatu konsep ke lain. Kemudian ada disconnect struktur, yaitu konsep yang tidak saling terhubung. Yang keempat ada isolate nodes, konsep yang saling dipahami siswa. Kemudian ada model matematis. Nah, model matematis adalah graf konsep dapat dituliskan sebagai lambang G sama dengan VE. V itu himpunan konsep, E itu hubungan antar konsep. Nah, di sini saya juga membuat contoh soal. Contoh soal 1, misalkan seorang siswa mengendarai motor dan jarak yang ditempuh dinyatakan dengan fungsi. Nah, itu rumusnya ada ST sama dengan T pangkat 2 kurang 6T pangkat 2 tambah 9T tambah 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan sesaat saat T sama dengan 2. Yang kedua, konsep matematika apa saja yang digunakan. Nah, yang ketiga, gambarkan hubungan konsep dalam bentuk jaringan. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu kita mencari menentukan kecepatan sesaat saat T-nya 2. Nah, di situ kecepatan sama dengan turunan dari ST P dalam kurung T sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 12T tambah 9. P kali 2 sama dengan 3 kali 4 kurang 24 tambah 9 sama dengan min 3. Kemudian yang kedua itu konsep. Nah, di situ menggunakan konsep fungsi turunan dan kecepatan. Nah, yang ketiga itu jaringan konsep. Jaringan konsepnya yaitu adalah fungsi turunan dan kecepatan. Untuk contoh soal kedua itu misalkan diberikan fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x pangkat 5. Pertanyaannya, tentukan turunan f aksen x. Konsep apa saja yang digunakan, kemudian jelaskan jaringan konsepnya. Nah, di situ pembahasannya fx f aksen x sama dengan 5 kali 2x pangkat 2 tambah 3x pangkat 4 dikali 4x tambah 3. Kemudian untuk konsepnya itu fungsi komposisi, turunan, aturan rantai. Kemudian yang ketiga itu jaringannya ada fungsi, komposisi, aturan rantai, dan turunan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran matematika pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada penguasaan prosedur, tetapi juga pada pemahaman hubungan antar konsep secara menyeluruh. Konsep-konsep dalam matematika sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan membentuk suatu jaringan. Pengetahuan yang terstruktur, pendekatan pembelajaran berbasis jaringan konsep, memandang bahwa setiap konsep memiliki keterkaitan dengan konsep lainnya, sehingga membantu siswa memahami materi secara lebih sistematis dan terintegrasi. Perspektif topologi memberikan kerangka berpikir yang menekankan pada keterhubungan lintasan struktur jaringan konsep, bukan pada perhitungan semata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kita membuka 2 pertanyaan untuk para peserta. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, di sini ada teman kita, Yuli Sentia, ingin bertanya. Silakan. Pertanyaannya itu, bagaimana perspektif topologi membantu memahami hubungan antar konsep dalam pembelajaran matematika berbasis jaringan konsep? Baik, Yuli, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Di sini langsung saja saya jawab.
Nah, jadi perspektif topologi membantu memahami hubungan antar konsep dalam pembelajaran matematika berbasis jaringan konsep dengan cara melihat pengetahuan matematika sebagai suatu sistem yang saling terhubung, bukan kumpulan materi yang berdiri sendiri. Nah, jadi dalam topologi, fokus utama bukan hanya bentuk objek, tetapi bagaimana bagian-bagian di dalamnya saling terhubung ataupun terconnected. Nah, gagasan ini diterapkan dalam pendidikan matematika untuk menggambarkan bahwa konsep-konsep matematika membentuk jaringan hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Baik, itu Juli yang dapat saya jawab dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Yuni Cynthia yang sudah bertanya. Kemudian pertanyaan kedua, silakan. Kepada yang ingin bertanya, raise hand. Teman-teman, kita memasuki pertanyaan yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami Kak Ona. Oke. Laili nak nanya, pada perspektif topologi dalam pendidikan matematika, apa yang dimaksud dengan connectedness dan bagaimana penerapannya dalam hubungan antar konsep matematika? Baik, terima kasih kepada Laili. Jadi, langsung saja saya jawab pertanyaan Laili. Nah, dalam perspektif topologi pada dalam pendidikan matematika, connectedness berarti keterhubungan atau keterkaitan antar konsep matematika sehingga konsep-konsep tersebut tidak dipahami secara berpisah, melainkan sebagai suatu jaringan yang saling berhubungan. Nah, kemudian untuk penerapan connectedness dalam hubungan antar konsep matematika itu sendiri, yang pertama ada hubungan antar materi dalam matematika. Contohnya, operasi aljabar berkaitan dengan persamaan linear. Kemudian, persamaan linear berkaitan dengan grafik fungsi. Kemudian, grafik fungsi berkaitan dengan geometri koordinat. Jadi, satu konsep tersebut terhubung dengan banyak konsep lain. Kemudian, hubungan antar cabang matematika. Contohnya pada aljabar, geometri, statistika, kalkulus, dan teori bilangan. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan konsep dengan kehidupan nyata. Contohnya ekonomi, teknologi, arsitektur, fisika, dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Laili, itu saja jawabannya. Apakah bisa dipahami? Terima kasih Kak Mona, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Uswatu Laili yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi, berarti sudah selesai materi yang pertama, yakni Kak Sri Mona. Kepadanya kami ucapkan terima kasih.